hormati, kita banggakan Bapak dan Ibu Pasin, pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah yang kami hormati, sama-sama kita banggakan teman-teman kepala sekolah yang hadir di kegiatan ini. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Best practice yang akan kami tampilkan adalah terkait dengan peranan kami sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu kami melakukan kolaborasi, membangun tim dengan beberapa guru dan melaksanakan kegiatan inquiry kolaboratif di salah satu mata pelajaran yang mempergunakan metode role play. Bapak dan Ibu, sekilas gambar yang ada di sini adalah salah satu cerminan yang kami lakukan di satuan pendidikan kita atau pendidikan kami. Ini adalah dosen dari Universitas Negeri Makassar, jurusan geografi, yang melakukan pembelajaran mendalam. Jadi selain mengajar di ruang kelas, mereka langsung melakukan praktik di luar ruang kelas. Nah, di sini kelihatan bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, karena di sinilah kelihatan bahwa memang pembelajaran mendalam itu sangat bagus dan sangat bermakna bagi peningkatan prestasi belajar anak-anak kita. Di kegiatan ini kami hadir langsung juga menyaksikan bersama beberapa guru untuk melihat dari dekat seperti apa kemitraan yang kami lakukan dengan perguruan tinggi. Jadi ini dosen dari jurusan geografi memperagakan cara melakukan pemetaan menggunakan drone. Ini bagian dari kerjasama kami yang kami bangun selama ini dengan beberapa perguruan tinggi. Dan saya berfokus ke inquiry kolaboratifnya. Ya, Bapak Ibu, saya kira ini hanya teori saja bahwa inquiry kolaboratif itu adalah pendekatan berbasis tim untuk mengidentifikasi tantangan yang ada di dalam pembelajaran, merancang strategi, dan secara berkelanjutan melakukan refleksi untuk menyempurnakan praktik pembelajaran. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ujung-ujungnya adalah peningkatan prestasi siswa, kemudian pengembangan profesionalisme guru, kemudian membangun budaya belajar yang efektif. Nah, disinilah kelihatan bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Bahwa kepala sekolah bukan hanya duduk di belakang meja. Sekarang ini kita lebih banyak masuk ke kelas, mencermati dari dekat seperti apa pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru. Kemudian kita melakukan refleksi, kemudian melakukan diskusi untuk perbaikan. Ini bisa dilakukan dengan misalnya menghidupkan komunitas belajar, menghidupkan mapel yang serumpun dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan jelas peranan kepala sekolah di sini adalah sudah turun langsung ke lapangan. Saya tertarik dengan video yang dibagikan oleh Ustadz Asri di grup itu, bahwa peranan kepala sekolah saat ini itu harus turun langsung, melihat dari dekat seperti apa pembelajaran di ruang kelas, kemudian kita melakukan refleksi. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju, sekolah berbayar itu, satu kelas itu ada dua guru di dalam. Jadi setiap kelas, setiap pembelajaran itu ada dua guru, satu mengajar di depan, satu di belakang mengamati pembelajaran. Nah, di situ mereka melakukan refleksi. Ternyata praktik baik seperti itu bisa juga kita praktekkan di satuan pendidikan. Nah, kemudian ini tahapan utamanya tentu saja ada 4. Yang pertama akses, identifikasi. Jadi kami masuk di ruang kelas bersama dengan guru melakukan pembelajaran, dan kami melakukan identifikasi apa-apa yang
sudah bagus, apa-apa yang masih perlu diperbaiki. Ini terkait dengan masih di rapor pendidikan kami ada satu yang berwarna oranye itu dalam kondisi sedang, yaitu kualitas pembelajaran. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami berupaya untuk melakukan inquiry kolaborasi. Ya, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, sehingga harapan kami di tahun 2026 semuanya sudah berwarna hijau termasuk kualitas pembelajaran ini. Kemudian teknik pelaksanaannya tentu saja adalah selaku kepala sekolah kami melakukan kunjungan kelas, membawa format observasi, ya, bersama-sama dengan teman guru kita melakukan diskusi-diskusi terkait dengan apa-apa yang sudah bagus dan apa-apa yang masih perlu diperbaiki. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa diskusi ini kami tidak lakukan di kelas, tapi nanti selesai kegiatan pembelajaran di tempat lain. Kemudian desainnya saya kira Bapak Ibu jelas sekali bahwa merancang strategi atau program tujuannya itu adalah untuk menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi, kemudian secara kerja tim kolaborasi menetapkan strategi pembelajaran untuk menjawab kenapa masih rendahnya kualitas pembelajaran, apa-apa yang perlu diperbaiki, apakah sarananya atau strategi pembelajarannya, atau ada hal lain yang perlu diperbaiki. Disinilah setelah kami berdiskusi, ternyata guru yang bersangkutan merancang sebuah strategi, namanya strateginya bicara melalui pendekatan pembelajaran mendalam, yakni role play, bermain peran. Alasannya katanya karena metode itu bisa membuat anak-anak termotivasi, kemudian berpikir kritis, kemudian secara mandiri bisa menyelesaikan permasalahan melalui bermain peran. Implementasinya saya kira jelas Bapak Ibu. Tentu saja kepala sekolah melakukan observasi kunjungan kelas, melihat dari dekat seperti apa pembelajaran yang dilakukan oleh teman guru. Kemudian refleksi dan pengukuran, ya tentu saja di dalamnya ada diskusi-diskusi kecil untuk bersama-sama memikirkan seperti apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan ke depannya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini sudah kami lakukan secara terus-menerus, dan harapan saya selaku kepala sekolah adalah ini bisa menjadi budaya bagi kami, budaya refleksi, budaya berdiskusi di komunitas belajar, ya, budaya upaya-upaya untuk memperbaiki pembelajaran. Karena terus terang Bapak Ibu, yang namanya satuan pendidikan, tugas utama kita itu adalah ada di pembelajaran. Jadi itu yang perlu kita perbaiki dulu, kualitas pembelajaran. Nah, kemudian manfaatnya saya kira sangat jelas, yaitu mengembangkan keterampilan abad 21 bagi siswa. Mereka bisa berpikir kritis, kemandirian, kolaborasi, dan tentu saja di sini akan muncul ide-ide inovasi dari siswa. Ya, akhir-akhir ini kami setiap tahun itu ada 2-3 inovasi yang kami lombakan. Saya kira terakhir ini, saya kira itu ada di website kami, ada di media sosialnya sekolah kami, itu kami tampilkan. Tujuan kami adalah untuk menjadi praktik baik bagi teman-teman dan menjadi motivasi bagi kami. Kemudian bagi guru tentu saja dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, menciptakan budaya kerja tim. Ini juga yang perlu kita budayakan bagi teman-teman untuk bekerja sebagai tim kerja, untuk membiasakan diri berkolaborasi. Jangan ada yang kerja sendiri-sendiri.
Karena sekarang zamannya kemitraan, zamannya kolaborasi, tentu saja termasuk kepala sekolah harus berani berkolaborasi dengan teman-teman guru. Kemudian bagi sekolah membangun budaya profesional yang reflektif, jadi selalu ada refleksi, selalu ada melihat ke belakang apa yang perlu diperbaiki dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian membangun budaya kolaboratif, ini juga sangat penting, saya kira. Kolaboratif, kemitraan, apakah internal atau eksternal itu perlu kita lakukan. Ya, kalau di kami itu ya eksternal kami sudah melakukan banyak. Kemarin di Hari Guru kami juga mengundang PKM Atalasang untuk melakukan pemeriksaan gratis. Ternyata informasinya memang ada himbauan dari pemerintah provinsi di Hari Guru itu PKM untuk masuk melakukan pemeriksaan gratis. Kemudian mendorong sekolah menjadi komunitas pembelajaran yang dinamis. Nah, ini sebetulnya yang menjadi ruh dari sebuah satuan pendidikan. Komunitas pembelajaran yang dinamis. Dinamis itu artinya mereka terus belajar, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Nah, itulah yang perlu kita bangun, Bapak Ibu, bagi teman-teman guru dan tentu saja bagi kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebetulnya adalah role modelnya itu, ruhnya satuan pendidikan itu kelihatan dari kepala satuan pendidikannya. Seperti apa satuan pendidikannya itu tergantung seperti apa kebijakan kerja-kerja kepala sekolah bersama tim yang dibangun di satuan pendidikan. Saya kira ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Pak Ilham. Baik, yang terhormat Ibu dan Bapak Fasilitator serta teman-teman kepala sekolah, mungkin untuk pemaparan materi ini hanya membutuhkan kurang lebih 12 menit. Ya. Oke, mungkin di sini kita perhatikan dulu judulnya. Ya, judulnya kalau saya lihat di sini aksi drama ragam bahasa di Indonesia. Berarti melibatkan yang terlibat di sini Pak, guru mata pelajaran apa saja? Ya, kami itu di metode role play ini. Kaya meron Pak. Kaya meron. Kami di satuan pendidikan itu ada tim dari berbagai mata pelajaran, ada masih membentuk tim. Kalau yang kami libatkan di sini adalah guru bahasa Indonesia, kemudian guru-guru IPS juga itu terlibat. Tujuannya adalah supaya ada masukan-masukan juga dari mata pelajaran yang lain selain bahasa Indonesia. Ya, yang di sini kalau kita berbicara tentang inquiry kolaboratif, berarti kita melibatkan beberapa guru mata pelajaran lintas disiplin ilmu. Nah, kalau melihat dari program yang dilakukan aksi drama ragam bahasa di Indonesia melalui metode role play, ini mungkin lebih spesifik ke guru bahasa, ya. Jadi mungkin inquiry kolaboratifnya mungkin bisa dipertegas lagi di mana bentuk kolaborasinya di situ. Apa peranannya jika memang dilibatkan guru IPS ataukah guru IPA yang masuk di dalam kolaborasi pembelajaran ini, mungkin lebih bisa dijelaskan apa peranannya, ataukah guru apa saja yang terlibat di dalam pembelajaran ini. Nah, terkait dengan metode role, ini mungkin pendekatan aksi drama mungkin yang perlu diperbaiki dulu di judul. Menurut saya ya, mungkin juga ada masukan sebentar dari Bapak Ibu. Kalau di sini kita berbicara tentang pendekatan, berarti dia di
model ataukah di model yang digunakan. Ya, kalau aksi drama ini sudah menjadi metodenya ataukah sudah model ya? Ya, ini metode role play. Ya, jadi memaksimalkan implementasi pembelajaran mendalam bagi guru melalui inquiry kolaboratif pada pendekatan aksi drama ragam bahasa di Indonesia melalui metode role play. Ya, ini mungkin ya karena itu tadi yang menurut pendapat saya mungkin lebih mau ini lagi di minimalisir ini judulnya lebih supaya tidak double karena ada pendekatan kemudian ada metode di belakangnya. Kemudian dari pemaparan oleh Pak Ilham tadi di bagian akses dan desain itu belum tergambar jelas apa yang melatar belakangi sehingga dipilihlah aksi drama. Ya, mengapa memilih metode role play di sini? Mungkin perlu diperkuat lagi apa yang menjadi bahan identifikasi kemudian yang melatar belakangi sehingga Bapak mengambil program bahwa metode role play itu bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan bahasa Indonesia, mungkin seperti itu. Kemudian didesain juga itu mungkin masih perlu juga diperlihatkan langkah-langkah yang konkretnya, bagaimana strategi yang digunakan untuk melakukan metode ini. Masuk diimplementasi. Kalau tadi kita mengatakan bahwa di sini ada inquiry kolaboratif, maka harusnya ada di sini ditampilkan siapa saja yang terlibat. Karena di awal tadi disinggung bahwa ada melibatkan dari pihak luar. Mungkin di sini apa peranannya di dalam implementasi dalam pelaksanaan? Ya, mungkin perlu diperkuat lagi dijelaskan apa peranan dari setiap yang terlibat itu, apa yang dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Pengukuran mulai dari ini measure, reflect, and check. Pengukurannya mungkin yang perlu dijelaskan itu adalah apa instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari metode yang digunakan di sini. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi di sini saya lihat program yang diangkat ini sudah menyinggung terkait dengan penerapan inquiry kolaboratif dalam penerapan pembelajaran mendalam. Ini sangat menarik. Tinggal dipoles sedikit dan sudah luar biasa. Iya, mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Fasil. Iya, saya kira pertanyaan yang sangat menarik dan sangat jeli ya melihat presentasi kami. Perlu kami jelaskan bahwa yang mengajar ini guru dan yang menyusun juga metode pembelajarannya adalah guru. Jadi kami hanya sebagai bagian dari kolaborator saja yang mau melihat seperti apa penerapan inquiry kolaboratif. Nah, itu jadi pembiasaan untuk menerapkan itu sehingga kami masuk bersama-sama dengan guru. Jadi modelnya, jadi apa judulnya ini pembelajarannya guru. Jadi guru yang membuat pembelajaran ini, inovasinya. Kebetulan guru itu juga ikut ini sebuah model kemitraan dengan guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi memang sudah sangat mendalam karena mereka juga belajar pembelajaran mendalam, kepala sekolahnya juga belajar pembelajaran mendalam. Ketika ada materi terkait dengan inquiry kolaboratif, saya secara pribadi sangat tertarik dengan
inquiry kolaborasi, karena tujuannya sangat jelas dan tentu saja ini akan memperbaiki pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya satuan pendidikan sebetulnya domainnya yang paling penting itu adalah pembelajaran. Biarpun bagaimana jagonya guru, kalau tidak pernah berada di kelas, jarang berada di kelas, tidak ada juga gunanya. Itu yang perlu kita bangun. Sama dengan kepala sekolah juga harus sering-sering berada di sekolah. Yang sampai gurunya seperti kehilangan induk. Itu yang perlu kita jaga. Nah, kemudian di sini betul, jadi di akses identifikasinya itu, saya kira kami di sini sebagai kolaborator saja. Nah, itu dipoto saya duduk di pojok supaya tidak terlalu mengganggu jalannya pembelajaran. Itu melakukan pengamatan. Kalau yang melatar belakangi tadi sudah kami sampaikan bahwa rapor pendidikan kami itu ada satu yang masih berwarna oranye dalam posisi sedang, yaitu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran lagi, padahal kita ini adalah satuan pendidikan, dan ini yang betul-betul ini yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu. Kemudian ya kami masuk ke kelas itu membawa instrumen observasi, gambar pengamatan, kemudian untuk menguji hasilnya itu salah satunya adalah melihat hasil tes dari anak-anak. Kita dilakukan tes oleh guru, diperiksa, kemudian diperlihatkan kepada kami untuk melihat sudah sejauh mana model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini berhasil. Kemudian yang kedua, melalui lembar observasi kami melihat anak-anak tingkat keterlibatannya di kegiatan pembelajaran. Nah, cuma ini yang perlu juga kita hindari, jangan sampai gurunya ini bagus mengajar karena dia tahu bahwa dia akan diobservasi. Itu yang perlu kita jaga, Bapak Ibu. Nah, keinginan kita tentu saja dia diobservasi atau tidak, gurunya tetap mengajar seperti ini. Itu. Kemudian implementasinya, penerapannya itu ya ini ya posisi kami itu sebagai kolaborator saja, Bapak Ibu. Jadi guru yang mengajar, kita mencermati saja bagian-bagian penting yang kita anggap berpengaruh besar terhadap berhasil tidaknya metode yang disampaikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sekali lagi ini betul-betul murni kegiatannya guru dan kami hanya bertindak sebagai kolaborator seperti itu. Karena salah satu fungsi dari peranan tugas pokok dari kepala sekolah itu adalah pemimpin pengajaran, dan terus terang ada yang di-share di grup itu terkait peranan kepala sekolah kekinian. Saya kira betul sekali. Kepala sekolah harus bisa berani menjadi mitra bagi kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi kalau misalnya ada guru yang sementara mengajar praktek tidak apa-apa, kita masuk ke dalam tanya-tanya, yang penting tidak mengganggu kegiatan. Betul. Ya, betul. Jadi kepala sekolah yang baik katanya itu kepala sekolah yang sering mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan guru, khususnya kegiatan pembelajaran. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Tabe, judul. Cari yang ini. Ini kita berbagi praktek baik. Judulnya. Judulnya, iya. Iya, judulnya. Iya, baik. Terima kasih. Ini kan judulnya di sini memaksimalkan implementasi pembelajaran mendalam bagi guru melalui inquiry kolaboratif pada pendekatan aksi drama ragam bahasa Indonesia melalui metode role play, didasarkan atas rapor pendidikannya yang di pembelajaran pada kualitas pembelajaran yang masih kuning. Nah, kalau memang berdasar dari kualitas pembelajaran tak yang kuning, seharusnya jangan hanya satu
kolaborasinya itu jalan hanya satu mata pelajaran. Tapi karena dia itu kualitas pembelajaran, maka seluruh pembelajaran yang berlangsung di SMA 3 Takalar itu harus berkolaborasi. Misalnya 16 mata pelajaran, ya harus berkolaborasi 16 mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena tidak bisa kalau hanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kualitas pembelajaran di situ kan seluruh mata pelajaran yang diajarkan di SMA 3 Takalar, dan itu harus melakukan kolaborasi, query kolaborasi dengan pendekatan apa saja berhubungan dengan, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, harusnya itu juga ada masuk di bagian aksi atau di bagian mana yang kita masukkan. Ini kan kalau dilihat jadi best practice itu cuma satu, yaitu aksi drama. Berarti dia menyasar hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan 15 mata pelajarannya itu tidak ada. Maka seharusnya judulnya itu adalah kolaborasi seluruh mata pelajaran. Apalah seperti kolaborasi seluruh mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di rapor pendidikan. Kalau saya sendiri sih, karena saya juga di sekolah masih berwarna kuning kualitas pembelajarannya, tapi kita menggenjotnya itu ke seluruh mata pelajaran. Meskipun sekarang kami di SMA 13 Takalar di best practice saya itu belum masuk di situ, tapi saya masuk di fokus di numerasi dan literasi. Saya kira seperti itu Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kira masukan yang sangat bagus. Jadi saya kira kita sepaham semua mapel, cuma ini kan yang kita tampilkan di sini hanya satu mapel saja. Ya. Karena kalau tampilkan 16 mapel, sudah habis waktunya. Bisa-bisa presentasinya sampai 100 slide. Jadi ini hanya tentu saja, dan saya kira saran yang bagus sekali. Jadi kami sama dengan SMA 13 yang di posisi sedang itu kualitas pembelajaran. Makanya kerja kita itu Bapak Ibu, yang jelas acuan kami itu adalah rapor pendidikan, kemudian EDS dan prestasi siswa gitu. Yang jelas Bapak Ibu, masing-masing satuan pendidikan ada karakteristiknya itu, ada ciri khasnya, dan itu kita berbagi praktik baik di sini adalah untuk share pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan prestasi di satuan pendidikan kita masing-masing. Itu. Kemudian saya kira itu, kemudian kalau capaian saya kira tidak usah dijelaskan di sini karena kita masing-masing satuan pendidikan itu ada capaiannya, ada capaian-capaian dalam rangka peningkatan prestasi anak-anak kita, dan yang jelas itu adalah bagian dari kerjasama tim. Jadi kami menguatkan tim. Apapun yang kami lakukan itu adalah kerja dari tim yang ada di satuan pendidikan kami, dan itu kita libatkan semua warga sekolah, khususnya teman-teman guru jika itu terkait dengan pembelajaran, jika itu terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan, maka kita libatkan seluruh warga satuan pendidikan. Itu. Yang jelas Bapak Ibu, ada kemauan kita untuk maju dan ada upaya-upaya kita untuk melakukan inovasi-inovasi di satuan pendidikan kita. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Fasilitator Kepala Sekolah SMA SMP Negeri 2 Takalar terkait dengan curhatnya anak-anak, kalau kami ada di Ruang Rasa, ada website Ruang Rasa, itulah gunanya website Ruang Rasa. Jadi semua curhatnya anak-anak kelihatan di situ, dan itu kami identifikasi, kami kumpulkan untuk kami cari jalan keluarnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Melihat dari judul ini mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, ada masukan juga dari Pak Fasil, karena ini aksi drama ini sudah sebenarnya bagian dari metode role play, maka melalui metode role play itu dihapus saja. Seperti itu, karena kalau sudah aksi drama itu sudah play, sudah bermain. Sudah role play ya.
Iya, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, jadi nanti saya sampaikan ke gurunya untuk perbaiki judulnya ya, karena ini bukan saya bikin Biro Bahasa Indonesia. Ya, kami hanya melakukan kolaborasi, inquiry kolaborasi. Ya, itu. Terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah kita mencoba dulu mengabstraksi dari judul. Ya, tentunya kalau kita melihat bagaimana sih implementasi PM bagi guru dalam kelas-kelas kita, ciri kelas PM diantaranya adalah kolaborasi. Ciri kelas PM. Maka kolaborasi ini menjadi terintegrasi dalam setiap pelajaran, bukan hanya bahasa Indonesia. Hanya saja di sini kita sampai di bahasa Indonesia, maka bagaimana sih pembelajaran dengan, kalau kita lihat ya, ini kan ada kan pendekatan, model dan metode. Ya, kalau dari segi model berarti ada sintaksis di situ, apakah dia problem, based learning atau dan lain-lain. Dan kalau metode terkait teknis saja. Pendekatan ini ada besar pendekatan konstruktif atau pendekatan kolaboratif. Kalau kita lihat Bapak Ibu, tentunya kalau ini kita ingin artinya di praktek baik di bahasa Indonesia, kita replikasi di HP lain, ini bisa Bapak Ibu. Kalau lagi ini ya, aksi drama kan yang konkret itu satu kata, satu metode itu, ya, satu di Inggris saja. Tinggal ini Pak, aksi drama yang lagu bahasa Indonesia kan ini nggak menyebut makna sebetulnya Indonesia, ya. Ada, ya. Ada. Aksi drama bahasa di Indonesia, ya, bahasa di Indonesia. Bahasa di Indonesia. Iya. Jadi dia kayak gitu makna ini, gitu, ya, aksi drama adalah bahasa. Jadi bisa saja bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa ini, ya. Saya istilahnya dari dulu. Jadi dia aksi ragam bahasa di Indonesia. Bisa juga aksi ragam bahasa melalui metode role di Indonesia ini lebih spesifik saja, lebih spesifik. Ya. Supaya kita bisa membedakan asli pendekatan mana model dan mana metode. Dan ini kan role play atau aksi drama atau social drama atau acting out itu satu metode. Ya. Saya kira ini selebihnya kita kembangkan di sekolah kita improv dengan teman-teman guru kolaborasi karena ini ranahnya bahasa Indonesia. Bagaimana sih di materi bahasa Indonesia bisa direplikasi ke materi lain sehingga metode aksi drama, pendekatan kolaboratif di setiap kelas-kelas pembelajaran di dalam. Saya kira ini untuk sesi sebelum ini kita cukupkan. Pada tanggapan ada pemateri dari Ibu? Ada ya? Ya, kita beri dulu salam barokah. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi setelah sholat duhur. Ya, kita sepakati jam 1.40 ya. 1.40. Ya. Ya. Bagaimana kalau sudah siap langsung ke Garut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.